Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, saya Nanding Rahmawati, NIM 2409109121414. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bank 1 pada LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Materi ini merupakan materi kelas 4 dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Disiapkan Tehan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya kita presentasi dulu. Rehan, Hadir. Ashar, Hadir. alhamdulillah masuk semua ya. Syukur. Sekarang semuanya berdiri. Gimana bajunya sudah rapi semua? Sudah. Ya, tempat duduknya? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Jangan lupa sholat lima waktu, saling tolong-menolong dan saling membantu. Nah, ingatkah kalian bahwa salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah? Sebagai orang yang beriman kepada Rasul, maka kita harus tahu nama-namanya, sifat-sifatnya, dan bagaimana cara mentaatinya. Dan yang paling penting, bagaimana kalian bisa meneladani akhlak dan pribadi para Rasul, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat, yang wajib kita percayai dan kita yakini. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam sering melakukan dosa besar sejak ribuan tahun yang lalu.
sehingga bisa selamat dunia akhirat. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar. Pernahkah kalian mendengar Nabi dengan bahtera kapal besarnya? Nah, Siapakah namanya? Aminu. Nabi Nuh. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Sekarang silahkan dibaca. Beriman kepada Rasul seperti percaya kepada hidup segenap Coba semuanya berdiri.
Ayo, ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Ayo, sudah semua belum? Sudah semua? Sudah. 14 sudah? Kalau sudah, silakan dipresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Silakan berdiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mengerjakan tugas dari kelompok ini. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Diskusi kami. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah jika Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, tepuk tangan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya yang ada di bumi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kabar berita dan juga peringatan, serta sebagai penyempurna Allah yang baik di seluruh umat manusia. Ya, tepat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Silakan berdiri. Saya dari kelompok 5 mau mempresentasikan diskusi dan jawaban kami. Mengapa kita wajib kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat
Ya, terima kasih. Untuk kelompok 5, tepuk tangan. Oke, selanjutnya hasil kesimpulannya. Nah, nomor 1, apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, sekarang apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah jika Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah SWT untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, selanjutnya mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya yang ada di bumi. Ya, lanjutnya mengapa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul Allah SWT untuk memberikan kabar dan juga peringatan serta sebagai penyempurna akhlak yang baik bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir, mengapa kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul? Kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul karena Allah SWT mengajarkan umatnya agar beriman kepada semua Nabi dan Rasul yang telah diutus olehnya tanpa membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul yang satu dan lainnya. Seperti yang ditegaskan Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, jadi itu tadi adalah hasil dari diskusi kalian dan juga kesimpulannya belajar pada pagi hari ini. Bapak, Marilah mendengar, marilah fokus. Bapak, Marilah mendengar, marilah fokus. sekarang tugas kalian kerjakan ini. Coba dikerjakan. Silakan kerjakan. Ayo semuanya fokus pada masing-masing. Sekarang silakan dikumpulkan. Sudah? Dikumpulkan sini. Kalau sini semuanya. Sudah semua? Ya. Ya, untuk
pembelajaran sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.